Kemudian ada orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya dia tahu dari konten itu. Maka kita yang men-share tadi punya andil di dalam memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi, "Unfut ala rislik." Kata Nabi kepada Ali, kamu jalan pelan-pelan saja. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu tiba di halaman pintu mereka. Jadi pelan-pelan saja. Sampai kamu tiba di pintu mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Setelah itu ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya, fa akhbirhum bima yajibu alaihim. Lalu kabarkan kepada mereka tentang apa yang wajib atas mereka. Min haqqillahi ta'ala fih. Dari hak Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka jalankan. Pelan-pelan dalam dakwah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ketika kita berdakwah dan orang menerima dakwah kita. Apa kata Nabi? Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, maka demi Allah, seandainya ada seorang yang mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah dengan sebab kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ini motivasi dari Nabi SAW untuk berdakwah. Dan kita tidak pungkiri, salah satu bentuk dakwah yang kita lakukan, jika kita tidak bisa menyampaikannya di podium-podium, kita tidak bisa menyampaikannya di halayak ramai, maka kita men-share ataupun membagikan konten-konten dakwah. Dan ini masuk dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Hendaklah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka ketika kita men-share, membagikan kebaikan, dan ini kadang kita jarang men-share ya, paling kita like. Kalau ada konten-konten baik, kita cuma like gitu. Jarang men-share. Padahal kalau men-share, Masya Allah. Ada misalnya ada 10 orang. 10 orang, dari 10 orang itu, ya, masing-masing punya follower misalnya, atau punya punya subscriber sampai 100 orang atau 200 orang. Nah, kita bisa bayangkan berapa orang yang sampai dakwah kepada mereka. Tapi kalau tidak di-share, cuma sampai di 10 orang saja. Nah, ini pentingnya men-share, membagikan. Ya, pentingnya membagikan konten-konten tersebut. Dan kita jarang melakukan itu. Apalagi sampai komen. Komen itu penting, dan ini bisa membuat dakwah itu semakin viral, dikenal orang, diketahui orang, didengarkan orang lain. Jika ada seorang mendengarkan dakwah tersebut, dan ini ya disebabkan oleh orang yang berdakwah, konten mereka, dan juga disebabkan oleh orang yang men-share, membagikan dakwah itu, maka dia akan masuk dalam orang yang mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Ilm, ya, dalam sahih beliau, pada bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, Nabi SAW bersabda, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Nah, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada orang menunjukkan kepada petunjuk, bukan sekedar orang menyampaikan, berdakwah, tapi masuk di dalamnya orang men-share. Ketika kita men-share konten kebaikan, konten dakwah misalnya, konten tentang tauhid, konten tentang fiqh, konten tentang akhlak, tentang akidah, kita share. Kemudian ada orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya dia tahu dari konten itu. Maka kita yang men-share tadi punya andil di dalam memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayatul irsyad. Hidayah berupa bimbingan. Apa yang akan kita dapatkan? Mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya. Subhanallah. Jadi bukan cuma ustadznya saja yang menyampaikan ceramah,
Tapi semua orang yang men-share, sayang sekali ketika cuma satu klik saja kita tidak lakukan, padahal di dalamnya ada kebaikan. Ya, dan kita nggak tahu pintu hidayah lewat siapa. Kita tidak tahu pintu hidayah lewat siapa. Kadang ada orang berhadapan dengan seorang ustadz, diceramai oleh ustadz, namun dia tidak dapat hidayah dari ustadz tersebut. Namun ada orang yang biasa-biasa saja, orang ini juga dengar dari ustadz itu tadi, kemudian dia yang berbicara, pendekatan kepada orang tersebut, akhirnya orang tersebut dapat hidayah. Orang tersebut mendapatkan hidayah. Baik, maka Nabi SAW memberikan anjuran, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada 100 orang yang ikut, maka pahala dari 100 orang itu dia dapatkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan itu sama sekali tidak mengurangi pahala dari pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Coba, makanya yang tugasnya pegang-pegang kamera misalnya, ya mudah-mudahan itu masuk dalam perkara memberikan hidayah kepada orang lain. Yang tugasnya nggak pegang kamera, dia cuma bisa nonton, udah klik, like, share, komen. Kalau perlu komen. Apa komennya? Komen yang terbaik adalah komen dari kesimpulan dari apa yang disampaikan, materi yang disampaikan, apa poin-poin pentingnya, itu komen yang bagus itu. Ya, jadi orang tahu, oh ternyata ini yang disampaikan, ini yang disampaikan. Sehingga mungkin orang tertarik untuk mendengar, oh ini bagian mana ini? Ya, dari misalnya kita komen, orang akan penasaran, ini bagian mana yang disampaikan, ada poin-poin seperti ini. Memancing orang untuk apa? Untuk mendengarkan. Mungkin mendengarkan semuanya. Baik. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang menunjukkan, mengajak orang kepada kesesatan, diajak orang kepada kesesatan, kana alaihi minal ithmi, maka dia akan mendapatkan dosa, mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Berarti enggak cuma sedikit yang ikut, banyak yang ikut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan itu sama sekali tidak mengurangi dosa dari orang yang mengikuti tadi. Jadi dia dapat dosa dari semua orang yang ikut, dan dosa orang yang ikut tadi sama sekali tidak berkurang. Sama sekali tidak berkurang. Kemudian yang terakhir dari hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Kitabul Imarah, Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya atau orang yang melakukannya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, lalu ada orang yang melakukan kebaikan itu, dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Barakallahu fikum. Itulah dakwah. Dan kita punya kesempatan di dalam andil dalam dakwah itu dengan share. Maka share itu penting.